Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Sahabat PSB yang berbahagia, tadi saya bacakan satu buah ayat, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 1, di mana di situ mengisahkan tentang perjalanan Nabi dari bumi ke Sidratul Muntaha yang maha tinggi untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut artinya adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian ini adalah kejadian yang sangat mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Oleh karena itu, pada saat Rasulullah SAW telah menjalani Isra dan Mi'raj, tak ada yang percaya dengan apa yang dialami oleh Nabi SAW. Tetapi ada seorang sahabat yang begitu mendengar cerita dan kabar bahwa Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau langsung meyakini bahwa itu adalah perkataan yang benar dan memang dialami oleh Nabi SAW. Siapa itu? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak membahas tentang perjalanan Isra Mi'rajnya, tetapi yang kita akan coba sampaikan adalah tentang pesan yang ada di dalamnya, yaitu perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perjalanan cerita singkatnya perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, ya, bertemu dengan para nabi dari lapis langit 7 sampai lapis langit yang pertama sampai yang ketujuh maksud saya, ya, di mana di situ dikisahkan bahwa Nabi melakukan perjalanan dengan yang dikatakan adalah dengan buruk, wallahu a'lam yang bentuknya seperti apa, tapi intinya bahwa beliau berangkat bersama malaikat Jibril menuju ke Sidratul Muntaha. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi perintah sholat yang tadinya 50 sampai akhirnya menjadi 5 waktu, di mana kebaikannya atau ganjarannya sama dengan 50 waktu, walaupun sholatnya kita laksanakan 5 waktu, ya, ternyata kelebihannya adalah sholat tersebut mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu ada yang bertanya, kalau orangnya sudah rajin sholat, tetapi kok ternyata dia masih kadang-kadang melakukan perbuatan keji dan mungkar, bagaimana itu bisa terjadi? Firman Allah di dalam Al-Quran, tidak ada yang bohong, tidak ada yang tidak benar. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah bagaimana dia menjalankan sholatnya. Apakah hanya sekedar gugur kewajiban? Apakah hanya sekedar berlalu begitu saja? Oleh karena itu, ada ya pernyataan atau pesan dari seorang tabi'in, yaitu Abul Aliyah. Beliau pernah berkata, dalam sholat itu ada 3 hal, di mana jika 3 hal itu tidak ada, maka tidak disebut sholat. Apa 3 hal itu? 3 hal itu adalah yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, rasa takut.
Dan yang ketiga, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ikhlas itulah yang memerintahkan pada yang ma'ruf, pada kebaikan. Kemudian rasa takut itulah yang mencegah dari kemungkaran. Sedangkan yang berzikir melalui Al-Quran yang memerintahkan dan melarang sesuatu. Jadi menurut seorang tabi'in yaitu Abul Aliyah, bahwa 3 hal ini yaitu ikhlas, takut, dan zikir itu harus menyertai dalam pelaksanaan sholat kita. Atau dalam pendapat lain juga dinyatakan, barangkali kita sholatnya belum benar, wudunya belum benar, belum mengikuti seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi harus kita periksa. Ya, jadi bukan sholatnya yang mungkin salah, tetapi kitanya yang melaksanakan. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan betul, ada hal-hal yang perlu kita laksanakan dengan baik dalam kegiatan sholat itu, sehingga betul-betul sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya kaum yang beriman. Dikala kita ingin bertemu kepada Allah langsung tanpa penghalang, maka di saat sholat itulah kita bertemu dengannya. Di saat sholat itulah kita menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sampaikan doa-doa kita, di mana kita sampaikan pujian-pujian kita, di mana kita mendekat padanya, sehingga hubungan antara kita sebagai hamba Allah yang beriman selalu dekat kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran dan kekuatan untuk bisa selalu dekat padanya, salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.